Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan. Public Expo Live 2024. Public Expo Live 2024 diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 30 Agustus 2024 yang akan diikuti oleh 44 perusahaan tercatat. Public Expo Live 2024 kami sediakan sebagai sarana komunikasi antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Melalui Public Expo Live ini, perusahaan tercatat akan memaparkan performa terkini perusahaan beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi, sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif langsung dari sumbernya sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi yang secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expo Live ini diharapkan akan mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan dari para investor yang pada akhirnya dapat menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expo Live 2024, maju terus pasar modal Indonesia. Selamat sore Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expo Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan perkenalkan saya Fajar Wayon dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara di hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada sesi Public Expo Live kali ini akan diisi oleh PT Kalbe Pharma Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan KLBF. Bapak dan Ibu, PT Kalbe Pharma Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 30 Juli 1991. PT Kalbe Pharma Tbk merupakan emiten di sektor kesehatan. Dan untuk mengenal lebih jauh, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Kalbe, established since 1966, carries the vision to become a world-class Indonesian healthcare company. With innovation, strong brand, and excellent management. By embodying the values of Pancasrada, namely trust, is the glue of life. Mindfulness is the foundation of our action. Innovation is the key to our success. Strive to be the best. And interconnectedness is the universal way of life. Every individual at Kalbe continues to grow, advance, and contribute to the nation. With businesses in prescription drugs, biopharmaceuticals, nutrition, consumer health products, distribution, and medical devices, Kalbe continues to innovate by developing excellent products and services across the globe. With the support of strong production infrastructure and human resources, Kalbe continues to develop its products, pharmaceuticals, oncology, biotechnology, consumer health products, nutrition, digital services, medical devices, distribution, and international business to improve access to healthcare for the public.
With a sustainable pillar, together building a healthy nation. Kalbe opens up healthcare access as widely as possible, improving health for better life. Kalbe managed the company to have a long-term impact on its consumers and communities through strong resources and integrated ecosystem, and providing broad access to help people improve their health for a better life and shape the future of healthcare for the nation by caring for the environment for renewable energy and zero emissions efforts. With strong collaboration with all stakeholders, Kalbe continues to expand its business, not only domestically, but also internationally, to realize Kalbe as an Indonesian world-class company. Kalbe, innovation for better life. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu kami ingatkan kembali bahwa peserta Public Expose Live 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir bersama kami Bapak dan Ibu manajemen dari Perseroan, dan izinkan saya untuk menyapa selamat sore yang pertama untuk Ibu Kartika Setiabudi, CFO PT Kalbe Pharma Tbk. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Kemudian juga ada Ibu Maria Teresa Fabiola, mohon maaf, Corporate Secretary PT Kalbe Pharma Tbk. Ibu Maria, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore Bapak Ibu. Kemudian Ibu Sharon Amanda, Consec and Investor Relations Manager PT Kalbe Pharma Tbk. Ibu Sharon, terima kasih juga sudah bergabung. Selamat siang, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan kami persilakan Bapak dan Ibu peserta untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom untuk kami bacakan nanti pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Dan langsung saja kita ke sesi pemaparan dan kami serahkan kepada manajemen dari PT Kalbe Pharma Tbk untuk memulai paparan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memfasilitasi acara Public Expose pada sore hari ini. PT Kalbe Pharma Tbk atau Perseroan sangat berbahagia karena melalui Public Expose ini kami dapat memaparkan kinerja Perseroan untuk 6 bulan pertama di tahun 2024. Serta dapat berinteraksi secara langsung kepada Bapak Ibu pada saat nanti sesi tanya jawab. Perkenalkan, saya dengan Maria Teresa Fabiola selaku Corporate Secretary dari Perseroan, dan bersama saya sore hari ini telah hadir juga Ibu Kartika Setiabudi selaku Direktur Perseroan di bidang keuangan, dan juga Ibu Sharon Amanda selaku Corporate Secretary dan Investor Relation Manager. Kami sangat berharap pemaparan kami pada hari ini dapat menjadi wawasan dan informasi bagi publik untuk lebih dapat mengenal dan memahami bisnis serta strategi Perseroan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun materi untuk Public Expose hari ini dan juga press release dapat diakses oleh publik nantinya di website Perseroan di www.kalbe.co.id. Oke, pertama-tama saya akan memberikan gambaran singkat mengenai Perseroan. Oke, sebagai informasi awal, Perseroan berdiri di Jakarta di tahun 1966 dan telah menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 1991, dan saat ini Perseroan adalah merupakan perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai kapitalisasi pasar per 30 Juni sebesar 71,5 triliun. Perseroan menghadirkan solusi kesehatan yang terintegrasi dengan portofolio produk yang komprehensif, dan kami kelola melalui 4 kelompok divisi Perseroan, divisi usaha yaitu divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi produk nutrisi, dan divisi distribusi dan logistik. Selain itu, kontribusi Perseroan untuk ekspor pada saat ini adalah sebesar kurang lebih 5% dari total penjualan neto, dan produk-produk Perseroan sudah dapat diakses di kurang lebih 40 negara di kawasan ASEAN, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah,
dan juga Afrika. Sehingga menjadikan Kalbe menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang mampu bersaing di pasar internasional. Untuk melanjutkan paparan mengenai pencapaian dan kinerja perseroan akan dibantu oleh Ibu Sharon Amanda. Untuk Ibu Sharon saya persilahkan. Terima kasih Ibu Fabi. Di tahun 2024 ini Kalbe memiliki strategi utama dan ini adalah untuk menghasilkan pertumbuhan yang stabil dengan fokus pada beberapa kategori yang potensial. Yang pertama, di bidang obat resep, Kalbe berfokus untuk menjadi pionir pada produk-produk biologi yang inovatif, termasuk juga pengembangan bisnis insulin. Dan selain itu, kami juga terus memperkuat posisi kami di pasar. Dan kedua, di bidang alat kesehatan, kami juga terus membangun kapasitas produksi lokal, memperkuat jaringan dan kolaborasi, serta mempercepat transfer teknologi agar kami dapat memproduksi berbagai alat kesehatan di dalam negeri. Kemudian untuk pasar internasional, kami juga membawa lebih banyak produk ke pasar ekspor dan juga kami fokus pada negara-negara tertentu tentunya dengan karakteristik dan demand di masing-masing negara. Selain itu di divisi produk kesehatan dan nutrisi, kami juga memperluas ke kategori produk yang lebih preventif dan juga kategori wellness, serta kami memperkuat portofolio yang terjangkau dan untuk produk-produk dalam format ready to drink. Dan untuk distribusi dan logistik itu sendiri, kami juga terus memperluas potensi untuk prinsipal baru, terutama untuk prinsipal pihak ketiga, dan juga mengembangkan bisnis cold chain FMCG yang terintegrasi. Sebagai lanjutan untuk pencapaian di kinerja 6 bulan pertama tahun 2024, Kalbe terus mempertahankan dan membentuk landasan yang kuat bagi pertumbuhan di masa mendatang. Dan untuk di tahun 2024 semester pertama ini, Kalbe juga berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 7,6%, dan ini didukung oleh pencapaian pertumbuhan penjualan organik yang positif di seluruh lini bisnis, disertai juga dengan tren perbaikan laba kotor yang berkelanjutan, dan kami juga secara operasional tetap menjaga efektivitas pemasaran untuk mendorong pertumbuhan. Dan oleh karena itu, kami juga berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih per saham sebesar 18,4%. Dan beberapa proyek-proyek utama juga tetap berjalan sesuai dengan rencana untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Berbagai kemitraan strategis dan investasi telah kami lakukan. Yang pertama adalah pengembangan produk-produk baru. Kami terus melakukan pengembangan produk untuk di-launching ke pasar, tentunya sesuai dengan karakteristik dan demand dari masyarakat. Kemudian untuk produk biologi, Servigo dan Evesa juga telah masuk dalam tahap komersialisasi. Kami juga mendirikan JV, Lipson Pharma Indonesia, untuk memproduksi bahan-bahan farmasi, dan hal ini juga sejalan dengan semangat pemerintah untuk memperkuat resiliensi farmasi di Indonesia. Kami juga membentuk kemitraan strategis dengan Allianz Pharma Co Ltd Thailand, dan ini adalah untuk memperkuat akses obat-obatan terutama untuk specialty kategori di Asia Tenggara, terutama di Thailand. Kami juga terus memperkuat posisi kami di bidang onkologi dengan membangun fasilitas radiofarmaka atau cyclotron di Jakarta dan Surabaya. Dan ini adalah untuk memproduksi cyclotron sebagai deteksi dini kanker. Dan kami juga terus memanfaatkan kebijakan TKDN dalam alat kesehatan atau medical device seperti dialyzer, mesin X-ray, CT scan, endoskopi, dan juga mesin USG. Untuk pembahasan masing-masing divisi kami, yang pertama saya akan memulai dari divisi obat resep. Kami terus mempertahankan penjualan bersih organik dan bertumbuh secara positif pasca pandemi. Mungkin bisa dibantu slide-nya ke divisi obat resep. Dan di semester pertama ini kami berhasil mencatatkan penjualan bersih pertumbuhannya sebesar 7,6%, dan ini juga didorong oleh pertumbuhan volume. Dalam divisi farma, kami juga memiliki segmen atau subsegmen, yaitu obat unbranded generics atau generik tanpa merek yang kami support untuk program pemerintah, kemudian obat generik dengan merek, dan juga obat lisensi.
Dan untuk ke depan kami juga terus akan mempertahankan posisi di mana market share saat ini adalah sebesar 13% per periode 2023 di akhir tahun yang lalu. Dan kami juga terus mempertahankan margin laba kotor, di mana margin laba kotor pada semester pertama 52,4%, dan ini juga ada penurunan dibandingkan dengan tahun lalu karena adanya bauran produk. Kemudian kalau kita melihat juga dari produk biologi yang inovatif, kami juga terus mendorong untuk adanya komersialisasi, di mana Servidio dan FSA sudah mulai dikomersialisasi, dan kami juga telah mendapatkan approval dari local FDA di Thailand atas produk Servidio. Dan kami juga terus memperkuat portofolio kami di bidang onkologi dengan pembangunan fasilitas radiofarmaka, dan terus melakukan transfer teknologi dan melanjutkan lokal produksi untuk biosimilar. Untuk divisi produk kesehatan, di next slide, kami juga berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,3% di semester pertama tahun ini, dan ini juga mencerminkan pemulihan yang bertahap dan juga adanya pasca normalisasi pasca lebaran. Dan kalau kita lihat dalam rincian segmen untuk divisi produk kesehatan, mungkin slide-nya bisa diganti ke divisi produk kesehatan. 72% dari divisi ini juga dikontribusi dari produk-produk OTC, dan juga 28% sisanya adalah dari produk suplemen kesehatan. Dan untuk ke depan, kami juga terus mempertahankan pangsa pasar, di mana untuk beberapa kelas terapi, KLB memiliki pangsa pasar yang cukup kuat. Next slide, kita melihat bahwa untuk produk-produk yang KLB miliki pada kelas terapi tertentu, misalnya seperti antacid, produk kami Promah memiliki pangsa pasar 72%, dan juga obat-obatan seperti diare, kami memiliki produk Entostop, kemudian obat batuk, obat flu, minuman energi, dan juga multivitamin anak masing-masing memiliki kekuatan dan pangsa pasarnya yang kami terus mempertahankannya. Dan juga kami terus mendorong inovasi produk dan juga peluncuran produk baru, terutama di kategori yang potensial seperti kategori preventif dan wellness. Kemudian kita melanjutkan untuk divisi nutrisi, kami juga mencatatkan pertumbuhan, next slide, pertumbuhan di semester pertama tahun ini adalah sebesar 0,5%, dan ini juga didukung oleh pertumbuhan volume. Dan untuk rincian segmen divisi nutrisi, sekitar 61% masih didukung oleh segmen kids atau anak-anak. Kemudian juga ada produk-produk kami untuk segmen dewasa sekitar 25%, dan juga untuk kategori specialty sebesar 14%. Kalau kita melihat juga untuk margin laba kotor, terdapat perbaikan di semester pertama ini 51,4%, dan ini juga meningkat dibandingkan 50,2% di tahun first half 2023, dan juga dibandingkan dengan first quarter 2024. Hal ini seiring dengan harga bahan baku yang lebih rendah karena adanya supply chain disruption pada tahun 2022 ini yang meningkatkan harga bahan baku pada saat itu. Namun kami melihat untuk harga bahan baku saat ini lebih stabil ya dibandingkan dengan periode di masa lalu pada saat adanya supply chain disruption. Kemudian next slide, kami juga memperkenalkan kembali ya untuk produk-produk kami di bidang nutrisi. Kami memiliki portofolio produk yang sangat luas dan mencakup semua usia dan juga segmen. Dan untuk ke depan kami akan fokus ke dalam produk-produk dengan kategori produk yang lebih terjangkau, dan juga produk dalam format ready to drink. Dan ini adalah beberapa contoh produk kami yang Bapak Ibu juga sudah mungkin mengenalnya, seperti Entrasol, Fitbar, Morinaga, Diabetasol, dan beberapa produk lain. Lanjut ke distribusi dan logistik. Next slide, kami juga terus memperkuat jaringan distribusi kami, di mana kami memiliki jaringan distribusi terluas ya di Indonesia, terutama di bidang farmasi dan kesehatan. Dan hal ini juga didukung oleh ekspansi digital yang kami miliki, di mana kami memiliki produk Emos dan juga Mostrans. Kemudian untuk di periode first half 2024 ini, kami mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,1%, dan untuk divisi distribusi dan logistik berkontribusi sebesar 32,7%.
Dan kalau kita lihat juga di next slide, ya ini adalah contoh beberapa produk atau prinsipal di pihak ketiga. Dan ini adalah menggambarkan jaringan distribusi kami, di mana kami memiliki 71 cabang ya di seluruh Indonesia dan juga mencakup lebih dari 200.000 outlet. Dan untuk next slide, kami juga terus merintis kemampuan kami di bidang produksi lokal untuk medical device atau peralatan kesehatan, di mana kami juga terus mempercepat transfer teknologi untuk membangun kompetensi produksi lokal, di mana beberapa produk seperti peralatan medis kami juga sedang dalam proses untuk bekerja sama dengan multinational company untuk bisa mempercepat proses pembuatan assembly di Indonesia. Dan untuk slide yang terakhir adalah tinjauan keuangan, Bapak Ibu, ini adalah untuk menggambarkan sales per division, di mana masing-masing divisi ini memiliki dinamika yang berbeda-beda. Ini adalah untuk obat resep 7,6% pertumbuhannya year on year, kemudian untuk produk kesehatan sebesar 1,3%, nutrisi sebesar 0,5%, dan juga distribusi logistik sebesar 17,1%, dan secara konsolidasi Kalbe Farma berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,6%. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu paparan yang bisa kami berikan untuk update terkini atas kinerja perseroan. Kami kembalikan kembali ke Bapak Fajar sebagai moderator. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh manajemen PT Kalbe Farma Tbk. Dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Ini sudah ada sejumlah pertanyaan yang masuk. Kita akan coba jawab satu persatu, Ibu. Kita coba ke pertanyaan yang pertama. Dan kami ingatkan sekali lagi, mohon untuk bisa menyertakan nama, begitu ya, untuk kemudian mengirimkan pertanyaan. Yang pertama ini dari William, investor. Apakah harga pokok penjualan berpengaruh besar pada pendapatan perseroan? Kami silakan kepada manajemen untuk bisa menanggapi. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira harga pokok penjualan memang tentunya adalah salah satu faktor penentu utama ya. Pengaruhnya cukup besar bagi Kalbe, di mana seperti kita bisa lihat ya di pencapaian keuangan kita, bahwa secara gross profit margin kita ada di level sekitar 39% sekarang ya, 39-40%. Tentunya harga pokok penjualan ini adalah sesuatu yang selalu kami berusaha untuk monitor ya melalui berbagai upaya. Apakah itu dengan pengendalian harga bahan baku, misalnya dengan memperoleh alternatif supplier, apakah itu melalui strategi portfolio, dan juga melalui strategi untuk mengatur kenaikan harga. Jadi tentunya pengaruh sangat besar bagi kami, dan ke depan kita juga akan selalu berupaya untuk terus mengoptimalkan harga pokok penjualan kita, supaya secara profitability kita juga bisa terus improve ke depan. Kira-kira demikian. Ibu atas jawabannya itu tadi untuk pertanyaan Bapak William ya yang sudah bertanya, terima kasih. Dan kita ke pertanyaan berikutnya, ini datang dari Sarkia Adelia. Selamat sore Sarkia, yang ditanyakan adalah pertumbuhan segmen manakah yang akan menjadi driver pertumbuhan pendapatan Kalbe di tahun ini? Baik. Ibu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Oke, kalau kita melihat pertumbuhan Kalbe ya, saya kira untuk tahun ini memang yang menjadi fokus area bagi kami ke depan atau tahun ini adalah sektor farma. Kenapa? Karena kami melihat bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, telah melakukan berbagai upaya yang sangat positif ya untuk melakukan reformasi atau transformasi sektor kesehatan dengan berbagai dukungan atau arahan ya ke arah kita berbicara tentang preventif, deteksi dini, lalu ada berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah juga untuk terus memperbaiki layanan bagi pasien. Jadi bagi Kalbe sebagai perusahaan di sektor kesehatan, tentunya sektor farma ini menjadi salah satu growth driver kami, baik tahun ini maupun mungkin ke depan dalam jangka waktu medium to long term. Demikian juga dengan sektor alat kesehatan atau medical device, di mana dengan adanya arahan dari pemerintah bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk bisa meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, ini menjadi suatu opportunity ya untuk Kalbe, bagaimana kami sebagai pemain di sektor kesehatan bisa mengambil peluang ini untuk meningkatkan kemampuan kami dari sisi manufaktur, khususnya untuk alat kesehatan. Seperti tadi disampaikan dalam presentasi, juga kita sudah mulai merintis beberapa proyek ya di sektor alat kesehatan,
Bagaimana kita mau merubah ya, yang selama ini memang kami banyak melakukan import dan menjual atau melakukan marketing untuk produk-produk import atau kesehatan, kita mau merubah kemampuan kita untuk lebih bergerak ke arah manufaktur dalam negeri. Jadi kita punya beberapa proyek yang akan kita kembangkan untuk alat kesehatan. Baik itu dari sisi consumable atau barang-barang yang sekali pakai, ataupun juga untuk produk-produk alat kesehatan yang sifatnya lebih bersifat medical equipment. Jadi untuk misalnya consumable ya, kita sudah punya pabrik untuk memproduksi benang bedah. Jadi sekarang kita sudah bisa memproduksi dalam negeri untuk benang bedah, pabriknya sudah beroperasi, dan juga kita sedang merintis melakukan assembly atau perakitan ya untuk beberapa alat kesehatan supaya kita in the end bisa melakukan manufaktur dalam negeri. Jadi mungkin area-area ini akan sangat menarik bagi KLB untuk terus kami eksplor ke depannya. Namun tentunya kita juga tidak melupakan bahwa KLB punya bisnis yang lain ya, apakah itu di produk-produk konsumen kesehatan dan juga produk nutrisi, yang kami percaya bahwa dalam jangka panjang, sejalan dengan meningkatnya daya beli, meningkatnya edukasi masyarakat, tingkat pemahaman tentang kesehatan, tentunya sektor-sektor ini akan sangat positif ke depannya. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu tadi untuk pertanyaan kedua dari Adelia ya. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya datang dari Refki Hidayat. Terima kasih sudah bertanya. Yang ditanyakan adalah bagaimana manajemen melihat outlook harga bahan baku farmasi ke depannya. Kami silakan Ibu. Iya, baik, pertanyaannya memang menarik ya kalau kita melihat beberapa tahun terakhir, terutama pada saat COVID ya, terjadi gejolak yang cukup signifikan untuk bahan baku, terutama bahan baku berbasis chemicals dan juga beberapa bahan baku untuk dairy atau produk-produk nutrisi ya untuk KLB. Sehingga memang tentunya harga bahan baku ini sangat mempengaruhi harga pokok penjualan kami dan juga profitability. Mungkin setelah tahun lalu ya kita melihat bahwa harga bahan baku ini sangat terdampak. Dari sisi positifnya tahun ini harganya sudah mulai membaik. Kita melihat bahwa untuk chemical based pharmaceutical raw materials sudah jauh lebih stabil dan jauh lebih favorable dibandingkan tahun lalu. Outlook-nya so far juga kelihatannya cukup stabil. Kami belum melihat adanya tanda-tanda bahwa terjadi gejolak ataupun peningkatan harga yang signifikan. Jadi so far trennya cukup baik dan mudah-mudahan akan terus tetap stabil ke depannya. Didukung dengan kondisi rupiah yang kita harapkan juga akan bisa lebih stabil. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan ketiga begitu ya. Semoga bisa menjawab dan masih ada sejumlah pertanyaan lainnya. Ibu izin saya bacakan kembali. Ini datang dari Sandy Oi, investor retail. Ini ada 3 pertanyaan. Nanti jika ada yang terlewat bisa saya ulangi kembali Ibu. Silakan diinformasikan saja. Yang pertama, berapa target top line dan bottom line untuk Kalbe Farma di tahun 2024? Kemudian yang kedua, terkait belanja iklan, channel mana yang menurut Kalbe Farma paling efektif untuk meningkatkan sales dan tentu brand image dari produk-produk Kalbe? Apakah lewat iklan TV free to air atau lewat iklan digital, misalnya di YouTube? Kemudian yang ketiga, berapa capex Kalbe untuk tahun 2024 dan capex-nya digunakan untuk apa saja? Silakan Ibu. Oke, baik. Untuk outlook kami, untuk pertumbuhan top line tahun ini mungkin tadi juga sempat disampaikan, ada di kisaran 6-7%. Jadi kalau kita melihat pencapaian sampai dengan Juni, kami cukup optimis bahwa kita on track untuk mencapai target pertumbuhan kita. Ini dari sisi top line ya, mungkin saya tambahkan bahwa dari sisi bottom line atau margin, kita mentargetkan bisa tumbuh di kisaran double digit ya, antara 13-15% tepatnya. Baik, untuk pertanyaan kedua tadi terkait dengan marketing dan advertising ya. Jadi memang menarik sekali perubahan yang terjadi di konsumen saat ini. Memang secara marketing juga kami terus melakukan reshaping ya strategi kami dari sisi marketing, baik itu dengan menggabungkan antara tentunya above the line masih tetap relevan sampai sekarang, tapi kita juga melihat perubahan konsumen di mana sekarang marketing secara digital menjadi sesuatu yang sifatnya harus dilakukan khususnya untuk produk-produk konsumen. Tidak hanya bicara tentang above the line dan juga penggabungan dengan digital marketing, kita juga tentunya tetap melakukan yang below the line. Ya, apakah itu bentuknya event, ya, direct to consumer activities, promotion, itu semua kita lakukan untuk menghasilkan marketing mix yang paling optimal. Nah, di luar ini kita juga sebenarnya punya suatu cara marketing baru ya, yang lebih targeted, yang lebih sesuai,
yaitu dengan melakukan Customer Relationship Management atau CRM. Jadi memang kita punya tim ya yang secara khusus melakukan berbagai activity CRM supaya activity marketing kita ini bisa lebih terarah, lebih targeted. Nah, harapannya tentunya ini bisa menghasilkan hubungan yang lebih baik dengan konsumen kita bisa melakukan cross selling, kita bisa melakukan reminder kepada customer-customer kita, sehingga tentunya dampaknya terhadap pertumbuhan penjualan kita akan baik. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih itu untuk jawaban dari investor retail tadi yang bertanya ya, Bapak Sandy Oi. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Ini datang dari Muawan Dailami. Terima kasih Mas Muawan sudah bertanya. Pertanyaannya adalah dengan performa dan sentimen yang kurang baik yang saat ini menimpa emiten farmasi plat merah, bagaimana dampaknya bagi Kalbe Farma? Berapa dana yang disiapkan perseroan untuk memperkuat segmen manufacturing? Apakah dalam waktu dekat akan ada kemitraan strategis yang diteken oleh Kalbe Farma? Terima kasih, silakan Ibu. Ya, saya kira untuk sektor kesehatan ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa secara umum kami melihat bahwa kondisinya sangat kondusif, ada banyak opportunity yang bisa dieksplor oleh berbagai perusahaan di sektor farmasi. Untuk Kalbe kita akan terus melakukan berbagai inisiatif, baik itu secara internal dari sisi Kalbe maupun juga melalui kemitraan strategis. Secara mandiri kita melakukan berbagai investasi ya, bisa dilihat juga dari spending untuk belanja modal atau capex kita, di mana kita mengalokasikan juga untuk beberapa produk-produk baru maupun penambahan kapasitas dari sisi farma. Ada beberapa penambahan lini produksi yang sedang kami lakukan. Salah satunya adalah untuk obat-obatan kanker yang masih berjalan sampai sekarang. Lalu kita juga sedang melakukan investasi untuk proyek cyclotron atau radiofarmasi, di mana ini akan merupakan fasilitas yang mungkin pertama ya, salah satu yang pertama di Indonesia, di mana kita akan bisa menghasilkan cyclotron yang akan digunakan oleh rumah sakit, di mana mereka akan memiliki PET machine untuk melakukan scan dalam hal melakukan deteksi dini untuk penderita kanker. Jadi ini adalah contoh-contoh dari kegiatan yang kita lakukan atau investasi, bagaimana kita bisa membantu untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat. Selain secara mandiri, kita juga melakukan berbagai kerjasama dengan partner-partner strategis kita. Tahun ini mungkin kita sudah mengumumkan ada dua kolaborasi. Salah satunya adalah di Thailand dengan salah satu distributor lokal di Thailand untuk mengembangkan atau melakukan penetrasi produk-produk specialty khususnya onkologi milik Kalbe di pasar Thailand. Jadi kita ingin mengembangkan juga untuk pasar Thailand dengan membawa produk-produk yang Kalbe miliki. Yang kedua, kita juga melakukan kerjasama strategis, yaitu dengan Live Zone Group yang berasal dari China, untuk mulai membangun atau ini merupakan suatu milestone ya, bagaimana kita juga ingin meningkatkan kemampuan kita, khususnya dalam produksi bahan baku obat. Memang saat ini Indonesia kebanyakan kita masih melakukan import untuk bahan baku obat. Sudah ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia untuk memproduksi bahan baku obat. Jadi Kalbe juga saat ini kita akan mulai masuk ke sana dengan melakukan kemitraan strategis dengan Live Zone Group dari China yang harapannya kita bisa mulai memproduksi bahan baku obat, kira-kira demikian. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya yang komprehensif atas pertanyaan dari Mas Muawan Dailami. Semoga bisa menjawab. Kita ke pertanyaan berikutnya dan sepertinya ini menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita hari ini, ibu-ibu sekalian. Ini tidak menyebutkan nama, dua pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama adalah apa langkah strategis yang diambil untuk pertumbuhan perusahaan ke depan? Dan yang kedua, alokasi penggunaan modal atau capital allocation digunakan untuk apa saja? Silakan Ibu. Ya, untuk strategi pengembangan kami ke depan, mungkin dalam waktu short to medium term ya, seperti tadi kami sampaikan, kami melihat bahwa sektor obat resep dan juga alat kesehatan akan sangat menarik dalam jangka waktu medium term ini. Jadi kami akan melanjutkan berbagai proyek yang sudah kami rintis, khususnya di bidang TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri, sambil kita juga ingin memperkuat kemampuan kita atau support kita untuk bisa meningkatkan dari sisi preventif tadi.
Di luar itu kita juga melihat bahwa market dalam jangka waktu yang mungkin lebih panjang akan tetap positif untuk produk-produk konsumen di bidang kesehatan. Lalu untuk pertanyaan berikutnya tadi terkait dengan CapEx ya atau capital allocation. Jadi untuk CapEx kita sebenarnya relatif cukup merata ya. Jadi kita melihat untuk tahun ini ada beberapa proyek yang kami akan lakukan investasi. Salah satunya adalah di obat resep tadi ya dengan fasilitas cyclotron yang sedang kita bangun. Jadi kita ada alokasi untuk 2 lokasi, satu adalah di Jakarta dan satu di Surabaya. Ada beberapa penambahan kapasitas juga yang sedang kita siapkan untuk obat-obatan di bidang obat resep. Di luar itu tentunya kita akan terus investasi untuk kebutuhan maintenance ya. Jadi misalnya dari sisi quality tentunya ini sesuatu yang kami harus lakukan investasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kualitas produk-produk Kalbe akan selalu terjaga dengan baik. Tentunya di luar itu adalah untuk digitalisasi. Jadi untuk manufacturing 4.0 bagaimana kita meningkatkan efektivitas dari pabrik-pabrik kita, apakah itu dari sisi proses ataupun quality, supaya kita bisa juga memanfaatkan era digitalisasi teknologi yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan proses produksi kita, supaya tentunya kualitasnya baik dan juga secara biaya kita bisa lakukan dengan efisien. Kira-kira demikian. Atas jawaban yang disampaikan dan semoga bisa menjawab tadi sejumlah pertanyaan yang sudah diajukan oleh para peserta Public Expose di hari ini. Dan ini menjadi akhir sesi tanya jawab kita bersama dengan PT Kalbe Farma Tbk, dan karena keterbatasan waktu Bapak Ibu peserta, kami mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan saja Bapak dan Ibu peserta bisa menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Kalbe Farma Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Ibu Kartika Setiabudi selaku CFO PT Kalbe Farma Tbk untuk dapat memberikan closing statement yang disampaikan kepada publik. Kepada Ibu Kartika kami persilakan. Baik. Ya, atas nama Kalbe tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bursa Efek Indonesia untuk kami melakukan public expose hari ini. Dan tentunya untuk semua teman-teman, Bapak Ibu yang hari ini bergabung. Tentunya harapan kami melalui kesempatan hari ini kita bisa memberikan informasi kepada komunitas pasar modal dan kepada publik tentang Kalbe, baik itu dari sisi pencapaian kami dan juga rencana-rencana strategis kami ke depan. Kami percaya bahwa kami sebagai perusahaan di bidang kesehatan, kita berada pada bisnis yang sustainable dengan potensi pertumbuhan yang baik. Tentunya dukungan dan arahan dari pemerintah dalam hal ini sangat sejalan dengan rencana strategis kami. Jadi kami berkomitmen terus untuk mengembangkan portfolio kami, melakukan berbagai investasi, dan juga bersama-sama mendukung upaya peningkatan akses kesehatan untuk masyarakat. Sejalan dengan komitmen kami untuk bersama-sama kita menyehatkan bangsa. Dan tentunya kita ingin meng-create return yang optimal untuk pemegang saham dan seluruh stakeholders. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kartika atas closing statement yang telah diberikan, dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Kalbe Farma Tbk, dan mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari Perseroan. Baik, sebagai informasi terakhir, Bapak Ibu sekalian, tayangan Public Expose PT Kalbe Farma Tbk juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange, dan atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Kalbe Farma Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Sampai jumpa.